Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik luar biasa, sebab kemurahan Tuhan tetap beserta dengan kita, melimpah atas kita. Dan sebentar lagi saya akan memaparkan berita firman Tuhan, dan izinkan saya untuk mengajak kita semuanya mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kemurahan Tuhan kami tetap hidup, kami tetap bernapas, kami diizinkan Tuhan untuk beribadah hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang memberkati kami semuanya, dan pakai hamba-Mu untuk memaparkan berita firman Tuhan. Sertai lidah mulut hamba-Mu, sertai seluruh aspek kehidupan hamba-Mu. Kuduskan segenap tubuh jiwa roh hamba, supaya hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mendengarkan berita firman Tuhan. Karuniakan hamba-Mu roh hikmat marifat dari sorga, singkapkan rahasia firman-Mu, dan buka setiap hati dan pikiran kami, buka juga selubung mata rohani kami, agar kami dapat berjumpa pribadi demi pribadi bersama dengan Kristus melalui sabda Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba siap untuk memaparkan firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kembali saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Pastikan kita semuanya dapat berinteraksi dengan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap iman kita, bagi rohani, bagi seluruh aspek kehidupan kita. Dan firman terus mengajar, menuntun kita memperbaiki perilaku-perilaku kita, sehingga kita hidup untuk menjadi berkat dan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya semua orang mendambakan hidup berbahagia. Siapapun mereka, jikalau kita tanya, maka mereka kemudian menjawab, saya mau hidup berbahagia. Entahkah itu anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, lanjut usia, mereka tetap mendambakan sebuah kebahagiaan selama hidup dalam dunia ini. Namun, apakah parameter hidup berbahagia di dalam dunia ini? Apakah karena sudah memiliki jabatan yang tinggi, kedudukan yang strategis, kemudian mengumpulkan kekayaan yang sudah berlimpah ruah? Atau mereka yang hanya sudah berkeluarga, mereka sudah punya pasangan, punya suami yang tampan, punya istri yang cantik, bahkan mereka yang sudah berpoligami, memiliki istri lebih dari satu, memiliki suami lebih daripada satu. Apakah itu yang disebut dengan kehidupan berbahagia dalam dunia ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika tolok ukurnya hidup berbahagia di dunia itu seperti itu, maka alangkah sangat memprihatinkan dan sangat malangnya bagi orang-orang yang hidupnya belum mapan secara ekonomi. Mereka bahkan yang belum berkeluarga, mereka yang mungkin juga menjadi single parents, dan bahkan mereka yang masih meniti karir, maka tentu mereka jauh daripada hidup berbahagia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan seperti itu bukan kebahagiaan yang sesungguhnya, namun kebahagiaan yang bersifat semu. Lalu bagaimanakah hidup berbahagia itu? Apa perspektif firman Allah tentang hidup berbahagia? Izinkan saya untuk membacakan teks firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara,
rahasia hidup berbahagia. Perspektif firman Allah sangat jelas bagaimana hidup berbahagia. Di sini pemazmur memberikan satu contoh bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang hidupnya saleh dan mereka terus diberkati secara permanen, yakni dari generasi kepada generasi berikutnya. Dan sungguh luar biasa, dan pemazmur mengajar saudara dan saya bagaimana kita hidup di dalam tuntunan, di dalam koridor firman Allah, seperti pemazmur yang sudah memperoleh kebahagiaan sepanjang kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, tentu banyak orang yang ingin hidupnya berbahagia, namun di jalan yang bukan sesuai dengan koridor firman Allah. Dan hanya sedikit saja mereka yang mengikuti, yang on the track dalam koridor firman Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, di sini Allah menunjukkan jalan yang benar itu, yakni jalan yang pada akhirnya menuju dan mengalami hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Meskipun memang kita diperhadapkan dengan jalan-jalan yang sulit, jalan yang mungkin berliku-liku, terjal curam, lalu kemudian banyak hambatan-hambatan. Namun pada akhirnya kita akan menemukan hidup berbahagia karena jaminan firman Allah kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa rahasia hidup berbahagia? Yang pertama adalah hidup menurut Taurat Tuhan dalam ayat yang pertama. Firman Tuhan merupakan Taurat Tuhan bagi mereka. Taurat itu adalah Torah dalam bahasa Ibrani yang berarti aturan Allah, petunjuk Allah, hukumnya Allah yang secara absolut mereka harus mentaati, mereka harus mengikuti dan tidak boleh mengadakan pelanggaran. Dan oleh sebab itu saudara, bagi orang-orang yang hidupnya mengalami sebuah kebahagiaan, maka hidupnya harus sesuai berpadanan dengan petunjuk Allah, dengan aturan Allah, dengan hukumnya Allah, agar mereka mengalami kebahagiaan hidup selama masih ada di dalam dunia ini. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan menjadi Taurat bagi mereka bukan saja hanya pada hal-hal yang tertentu saja, tetapi kemudian dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Mereka berpijak, mereka berjalan, mereka hidup harus sesuai dengan Taurat Tuhan. Nah, pola pikir mereka, perkataan, sikap, dan perbuatan mereka harus sesuai, harus berlandaskan Taurat Tuhan, yaitu firman Allah bagi kehidupan mereka. Mereka harus berjalan sesuai dengan petunjuk Taurat Tuhan. Mereka tidak boleh untuk keluar dari koridor petunjuk Taurat Tuhan. Mereka juga tidak boleh mengabaikan, mereka juga tidak boleh meremehkan Taurat Tuhan itu dalam segenap kehidupan mereka. Melainkan mereka harus mengindahkan Taurat itu. Mereka harus dengan tulus, mereka dengan jujur hidup di dalam Taurat Tuhan itu dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Nah, sehingga mereka menemukan satu kebahagiaan hidup sepanjang perjalanan iman percaya mereka kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, demikian orang-orang yang percaya kepada Tuhan digambarkan oleh pemazmur, sekaligus nasihat yang baik dari pemazmur agar orang-orang yang hidupnya ingin berbahagia di dunia ini harus berlandaskan dengan petunjuk Taurat Tuhan, yaitu firman Allah yang menjadi acuan, yang menjadi pedoman, yang menjadi dasar dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, mencari Dia dengan segenap hati. Mencari Allah dengan segenap hati adalah kunci untuk mendapatkan satu hidup yang berbahagia di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang mencari kebahagiaan sebagai sebuah tujuan yang utama, sehingga banyak orang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang kontras dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh misalnya, banyak orang kemudian mencuri, melakukan korupsi, tindakan-tindakan
yang merugikan orang lain, merampas diri orang lain, dan demi satu tujuan agar supaya hidup berbahagia. Nah, saudara-saudara, yang dimaksudkan Allah adalah mencari Dia dengan segenap hati, bukan dengan cara demikian, tetapi harus menyesuaikan seluruh pola hidup kita, baik pola pikir, perkataan, sikap, dan perbuatan kita sesuai dengan perkenaan dan kehendak Allah. Maka kemudian Allah lah yang memberikan satu kebahagiaan hidup dalam orang-orang yang hidupnya mencari Dia dengan segenap hatinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mencari Dia dengan segenap hati adalah mereka yang mengarahkan matanya untuk selalu tertuju kepada Allah sebagai skala prioritas dalam hidupnya. Dan itu merupakan tujuan utama, tujuan yang terpenting, tujuan yang terutama dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Sehingga mereka itu menyenangkan Tuhan, mereka menyukakan Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, sehingga Allah berkenan atas mereka untuk mengaruniakan berkat atau upah bagi orang-orang yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Itu sebabnya tidak berlebihan jika orang-orang yang mencari Allah dengan segenap hatinya, maka Allah kemudian mengkaruniakan hidup berbahagia di sepanjang kehidupan mereka selama di dalam dunia ini. Saudara yang percaya, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang ketiga adalah mereka yang menjauhi kejahatan. Dalam ayat yang ketiga, saudara-saudara, orang-orang yang hidupnya berbahagia dalam dunia ini adalah orang-orang yang menjauhi kejahatan di dalam kehidupan mereka. Kata menjauhi itu berarti mulai dalam hati mereka, dalam pikiran mereka ada satu niat, ada suatu hasrat, ada suatu upaya, ada suatu usaha agar mereka tidak hidup di dalam kejahatan, di dalam ketidakberkenanan daripada Allah, melainkan mereka hidup sesuai koridor hukum Taurat Allah sebagai aturan, sebagai hukum, sebagai petunjuk Allah yang terus-menerus secara kontinu untuk mereka lakukan, untuk mereka terapkan, untuk mereka patuhi di sepanjang kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh menjauhi hidup dalam dosa adalah mereka yang benar-benar hidupnya berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada Taurat Tuhan, berfokus kepada hal-hal yang positif, berfokus kepada relasi mereka dengan Tuhan, berfokus kepada apa yang diperkenankan oleh Tuhan. Mereka memiliki satu hal yang sangat kuat, yaitu komitmen dalam kehidupan mereka untuk tidak kompromi dengan dosa, untuk tidak bermain-main dengan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak melakukan kejahatan adalah mereka yang memiliki kesadaran yang sangat tinggi di hadapan Allah bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan merupakan penghambat dari jalan-jalannya Allah. Melakukan kejahatan menghambat kemurahan Allah, kebaikan Allah. Melakukan kejahatan menghambat jawaban-jawaban Allah atas doa-doa mereka. Dan melakukan kejahatan di hadapan Allah berarti memutuskan relasi dengan Allah. Dan melakukan kejahatan di hadapan Allah adalah orang-orang yang tidak diperkenankan oleh Allah. Dan oleh sebab itu saudara, untuk meraih hidup kebahagiaan adalah orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Berarti orang-orang yang mengindahkan hidup perkenaan Tuhan, hidup yang selaras, yang sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga sewajarnya lah Allah kemudian mengkaruniakan hidup kebahagiaan di dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, jikalau kita mengaplikasikan firman Allah ini dengan kehidupan di era sekarang,
Mungkin banyak orang yang berkata, Pak, bagaimana mungkin kami bisa hidup berbahagia? Ini eranya sulit, ini zamannya sukar, ini zamannya sulit, tidak seperti zaman pemazmur pada ribuan tahun yang silam. Tapi yang ingin saya katakan bahwa firman Tuhan ini tetap relevan di semua era, di semua zaman, di semua generasi, di semua situasi dan kondisi. Tinggal bagaimana Anda dan saya ingin mentaati perintah firman Tuhan, ingin melakukan firman Tuhan, ingin mempraktekkan firman Tuhan, sehingga kita, saudara dan saya, akan memperoleh hidup berbahagia karena Tuhan sumber kebahagiaan dalam setiap orang-orang yang melakukan perintah firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia hidup berbahagia adalah hidup menurut Taurat Tuhan atau firman Allah. Mencari Dia dengan segenap hati dan tidak melakukan kejahatan. Sudahkah Anda hidup berbahagia? Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur, sebab di tengah-tengah hidup yang sukar di dunia ini, kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan dan mara bahaya. Seringkali kami memakai logika kami, dan itu tidak koneks dengan hidup berbahagia seperti yang ditawarkan oleh firman Allah. Tetapi melalui firman-Mu, kami diingatkan, kami kemudian mengambil satu komitmen untuk hidup berpadanan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Sebab kami mau hidup dengan hidup berbahagia meskipun di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang sukar, diperhadapkan, diizinkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu, genggam seluruh aspek kehidupan kami. Tuntun kami, mampukan kami, tolong kami Tuhan. Melalui sabda-Mu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Tuhan membimbing kami dan memampukan kami, memberikan kami kecakapan untuk menikmati hidup berbahagia. Karena kami berpadanan dengan firman Tuhan, serta kami percaya Tuhan pasti memberikan kami hidup berbahagia karena kami menuruti perintah firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Allah Roh Kudus kiranya terus mengajar kami, membimbing kami, menuntun kami, memperbaiki segenap perilaku kehidupan kami, dan teguhkan firman-Mu, meteraikan menjadi rema, supaya menjadi berkat bagi kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, mengindahkan firman-Mu, merenungkan baik siang maupun malam, hidup pada track dalam firman Tuhan, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turut memenuhi, menyertai, memberkati, menyelamatkan kita semua mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.